Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas konsep tentang permutasi dan kombinasi yang diperumum. Nah, konsep ini adalah konsep yang lebih luas dari permutasi dan kombinasi yang biasa kita bahas sebelumnya. Jika pada permutasi dan kombinasi biasa mensyaratkan bahwa semua objek tidak ada yang sama, maka pada permutasi dan kombinasi yang diperumum, objek yang sama diperbolehkan untuk diatur ataupun dipilih. Mari kita simak tentang permutasi yang diperumum dengan melihat masalah berikut ini. Ada berapa cara menyusun huruf pada kata Mississippi? Nah, huruf-huruf pada kata Mississippi terdiri dari 11 huruf. Di dalamnya huruf M ada sebanyak 1, huruf I ada sebanyak 4, huruf S ada sebanyak 4, dan huruf P ada sebanyak 2. Untuk mengatur huruf-huruf pada kata Mississippi ini, kita bayangkan kita punya slot kosong sebanyak 11 buah. Nah, lalu yang akan kita lakukan adalah menempatkan huruf-huruf yang ada pada kata Mississippi tersebut. Nah, cara ini akan kita lakukan dalam 4 tahap sesuai dengan tipe huruf yang ada pada kata Mississippi. Tahap pertama, kita pilih satu posisi untuk huruf M dari slot yang tersedia. Nah, tahap ini terdapat kombinasi 11,1 cara. Di tahap kedua, kita pilih 4 posisi untuk huruf I dari slot kosong yang tersedia. Maka terdapat kombinasi 10,4 cara. Di tahap ketiga, kita pilih 4 posisi untuk huruf F, maka terdapat kombinasi 6,4 cara. Dan di tahap terakhir, kita pilih posisi untuk huruf P sebanyak 2. Dari posisi yang tersisa, maka akan terdapat kombinasi 2,2 cara. Selanjutnya, kita terapkan aturan perkalian dan kita dapatkan banyaknya cara menyusun huruf-huruf pada kata Mississippi adalah kombinasi 11,1 kali kombinasi 10,4 kali kombinasi 6,4 kali kombinasi 2,2. Nah, jika kita uraikan dengan definisi kombinasi, maka akan kita dapatkan 11 faktorial dibagi 1 faktorial kali 4 faktorial kali 4 faktorial kali 2 faktorial. Nah, jika kita perhatikan bentuk ini, 11 adalah total objek yang ada, sedangkan 1 faktorial, 4 faktorial, 4 faktorial, dan 2 faktorial masing-masing adalah banyaknya objek pada setiap jenisnya. Nah, mari kita lihat contoh yang lainnya. Terdapat berapa cara 7 buku yang berbeda dibagikan ke 3 orang siswa. Jika Budi memperoleh 3 buku, Suneo dan Maria masing-masing memperoleh 2 buku. Nah, masalah ini identik dengan masalah pengaturan huruf pada kata Mississippi. Nah, di sini kita asumsikan kita punya 7 slot kosong. Kemudian kita punya 3 tipe masing-masing untuk Suneo sebanyak 3,
untuk Maria sebanyak 2, maksud saya untuk Budi sebanyak 3, dan untuk Suneo sebanyak 2, dan Maria sebanyak 2. Nah, dengan cara yang sama pada pengaturan huruf-huruf pada kata Mississippi, maka kita bisa menyelesaikan masalah ini dalam 3 tahapan, di mana pada setiap tahapannya kita pilih 3 buku untuk Budi, 2 buku untuk Maria, dan 2 buku untuk Suneo. Dengan cara ini, dengan menerapkan aturan perkalian, maka kita akan dapatkan kombinasi 7,3 kali kombinasi 4,2 kali kombinasi 2,2, atau sama dengan 7 faktorial dibagi 3 faktorial dibagi 2 faktorial dibagi 2 faktorial. Selanjutnya, kita lihat rumusan dari permutasi yang diperumum. Diketahui sebuah barisan S yang terdiri dari N buah anggota yang terdiri dari tipe 1 sebanyak N1 buah objek yang sama, tipe 2 sebanyak N2 buah objek yang sama, dan seterusnya, tipe T sebanyak NT buah. Maka, banyaknya cara pengurutan dari S adalah N faktorial dibagi N1 faktorial kali N2 faktorial sampai kali NT faktorial. Mari kita coba selesaikan soal berikut ini. Ada berapa string yang terdiri atas 6 bit yang memuat tepat 5 angka 0? Nah, string dengan 8 bit yang memuat 5 angka 0, berarti di dalamnya ada 1 digit 1. Maka, kita bisa memberikan contoh, salah satu string tersebut adalah 0, 0, 0, 0, 0, 1. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa untuk membentuk string tersebut, kita memerlukan 6 slot kosong. Dari 6 slot kosong tersebut, 5 posisi akan kita gunakan untuk digit 0 dan 1 posisi untuk digit 1. Maka, dengan konsep permutasi yang diperumum, banyaknya cara menyusun string tersebut adalah 6 faktorial dibagi 5 faktorial kali 1 faktorial. Mari kita simak masalah yang lainnya. Misalkan di perpustakaan suatu sekolah terdapat 3 buku yang terdiri atas buku geometri, kalkulus, dan statistika. Jika sekolah tersebut memiliki paling sedikit 5 eksemplar bagi setiap judul buku tersebut, dalam berapa cara kita dapat memilih ke-5 buku yang dapat dipinjam? Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, kita bisa mengilustrasikan pendistribusian ketiga jenis buku itu sebagai berikut. Kemungkinan pertama, buku geometri sebanyak 2, buku kalkulus sebanyak 1, dan geometri sebanyak 2. Nah, pada pendistribusian ini, kita bisa mewakili buku dengan menuliskan sebagai 0. Nah, untuk memisahkan jenis buku, maka kita gunakan garis. Karena ada 3 jenis buku, maka di sini kita hanya memerlukan 2 buah garis.
Nah, kemungkinan yang lainnya dengan representasi yang sama, kita bisa mendistribusikan 3 buku geometri, 1 buku kalkulus, dan 1 buku geometri. Kemungkinan yang lainnya, 4 buku geometri, 0 kalkulus, dan 1 geometri. Nah, masalah pendistribusian 3 buku ini dapat diwakili oleh objek yang berupa 0 untuk buku dan garis untuk pemisahnya. Di sini kita dapatkan objek 0 sebanyak 5 dan objek garis sebanyak 2. Nah, maka masalah pendistribusian buku ini bisa kita lihat sebagai masalah pemilihan objek garis dari total objek sebanyak 7. Nah, maka kita dapatkan ada sebanyak kombinasi 7,2 atau 21 cara. Nah, dari contoh ini kita bisa lihat bahwa objek garis sebagai pemisah itu akan kita perlukan sebanyak banyaknya jenis dikurangi 1. Nah, dari contoh tersebut, kita bisa perluas sebuah konsep yang kita namakan sebagai kombinasi yang diperumum. Jika X adalah sebuah himpunan yang terdiri dari T buah anggota, banyaknya pemilihan tak terurut K buah anggota dari X dengan mengizinkan pengulangan adalah kombinasi K tambah T min 1, T min 1. Nah, dari sifat simetri dari kombinasi, maka kita bisa melakukannya sebanyak kombinasi K tambah T dikurangi 1, K. Mari kita lihat bagaimana konsep kombinasi yang diperumum ini kita gunakan untuk menyelesaikan soal berikut. Misalkan, terdapat kelereng yang berwarna merah, biru, dan hijau. Untuk setiap warna, terdapat paling sedikit 8 buah kelereng. Pertanyaan yang pertama, dalam berapa cara kita bisa memilih 8 kelereng? Pertanyaan yang kedua, dalam berapa cara kita bisa memilih 8 buah kelereng jika harus terdapat paling sedikit 1 kelereng untuk masing-masing warna? Mari kita lihat penyelesaian dari bagian A. Masalah pada bagian A bisa kita analogikan dengan masalah mendistribusikan 8 objek ke 3 tempat. Nah, karena ada 3 tempat untuk mewakili merah, biru, dan hijau, maka kita perlu 2 garis. Nah, maka total objek keseluruhan adalah 8 ditambah 2. Nah, dengan menggunakan konsep kombinasi yang diperumum, maka kita akan punya sebanyak kombinasi 10,2. Untuk bagian B, kita lakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama adalah mengambil 1 kelereng untuk setiap warna. Karena kelereng yang ada adalah identik, maka hanya terdapat 1 cara,
untuk tahapan pertama ini. Di tahap pertama, kita butuh 3 kelereng, masing-masing 1 warna merah, 1 warna biru, dan 1 warna hijau. Nah, maka di tahap kedua, yang tersisa adalah 5 kelereng. 5 kelereng ini akan kita distribusikan ke 3 tempat. Berdasarkan aturan kombinasi yang diperumum, maka tahapan kedua ini dapat kita selesaikan dalam kombinasi 5 ditambah 3 dikurangi 1,3 dikurangi 1 sama dengan kombinasi 7,2. Nah, demikianlah pembahasan kita tentang konsep permutasi dan kombinasi yang diperumum. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.